Murongke, apa yang kau lakukan? Wajah Kaisar Pujun menjadi muram. Murongke selalu menentangnya. Ketika ia menyerang Pulau Sengguang, ia adalah orang yang bergabung dengan mereka di kota terlantar. Sekarang, pihak lain muncul saat ini. Tujuannya jelas. Ia datang ke Suanyu. Murongke berkata, Kaisar, kalian semua akan memasuki wilayah Kekaisaran Zuk kami. Jika aku tidak muncul lagi, kalian akan menyerang wilayah Kekaisaran Zuk kami. Kaisar melihat sekeliling, dan memang benar bahwa posisi mereka saat ini dekat dengan Kekaisaran Suzaku. Sebuah celah besar hanya berjarak beberapa ratus meter dari mereka. Dengan penglihatan mereka, mereka hampir dapat melihatnya ketika mereka mendongak. Sebelum aku mencapai kekaisaranmu, kalian sudah kehabisan tenaga. Apa maksudmu? Murongke berkata, benarkah? Aku ingin bertanya, apakah ini dekat dengan Kekaisaran Suanwu milikmu atau Kekaisaran Zuk milikku? Kaisar Pujun menatapnya dalam-dalam. Dia tahu bahwa tujuan orang ini adalah untuk datang ke Suanyuejian, jadi dia tidak ingin terlalu banyak terlibat dengan orang ini. Dia ingin segera mendapatkan Suanyuejian dan kembali ke Kekaisaran Suanwu mereka. Sebuah momentum besar mengalir keluar darinya, seperti gelombang yang ganas, bergelombang gila-gilaan, meletus dengan dahsyat, dan menyerbu ketiga orang itu. Hampir tidak diragukan lagi, Suanyuejian pasti ada di tangan ketiga orang ini. Melihat ini, ketiga orang itu terkejut dan gemetar. Huang Pujun adalah kekuatan setengah dewa. Prestasi dan kekuatannya jauh lebih unggul dari mereka. Jumlah mereka terlalu banyak. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat menahan kekuatannya. Tepat ketika mereka merasa tidak dapat melawan dan akan runtuh, tiba-tiba, energi yang kuat keluar dari sisi lain, yang sangat kuat, membawa kekuatan yang luar biasa, dan menyerbu dengan ganas, yang dimaksudkan untuk melawan kekuatan Kaisar Pujun. Kekuatan Kaisar terhalang, dan tekanan pada ketiga orang itu tiba-tiba berkurang. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka mulut dan terengah-engah. Pengalaman barusan sungguh tak terbayangkan bagi mereka, bagaikan orang yang hampir tenggelam, yang tenggelam di air yang deras. Perasaan seperti itu tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Murongke, apa maksudmu? Wajah sang kaisar penuh amarah, seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan, dan ia terguncang hebat di ruang sekitarnya, melonjak, dan berguling-guling. Murongke mengabaikan sang kaisar. Ia berkata kepada ketiganya, jangan takut. Tidak ada seorang pun yang berani menyakitimu bersama kaisar. Terima kasih banyak, ketiganya berkata dengan penuh rasa. Terima kasih, mereka tulus. Jika saja Murongke tidak melawan kekuatan Kaisar Pujun dengan kekuatannya, betapa buruk nasib mereka. Murongke tersenyum, menatap Huang Pujun, dan berkata, tidakkah kamu merasa malu berurusan dengan tiga orang muda dalam kapasitasmu? Murongke, jangan bersikap munafik di hadapanku. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, kata Huang Pujun. Murongke berkata, apa ideku? Haha. Apakah aku punya ide? Apakah kau pikir orang-orang di seluruh dunia sepertimu? Setidaknya kaisarku tidak akan merendahkan dirinya untuk berurusan dengan beberapa orang muda. Huang Pujun berkata, ketiga orang ini telah mengambil harta karun dari Kekaisaran Suanwu kita. Tentu saja, aku ingin mendapatkan kembali harta karun itu. Apa pentingnya ini bagimu? Harta karun seperti apa? Kata Murongke sambil tersenyum. Itu adalah harta karun Kekaisaran Suanwuku, kata Kaisar Pujun. Mengapa aku harus memberitahumu? Kualifikasi apa yang harus kau ketahui? Hati Murongke tersenyum. Jangan kira jika Kaisar Pujun tidak mengatakannya, dia tidak akan tahu. Kaisar Pujun mengatakan bahwa kau mengambil harta karun Kekaisaran Suanwu. Benarkah itu? Murongke menoleh untuk bertanya kepada Sekretaris Utama Feng, Hong Tai, dan Zheng Peng. Tentu saja, ketiga orang itu tidak akan mengakuinya dengan bodoh, serentak berkata, tidak, sama sekali tidak. Murongke tersenyum dan berkata, Kaisar, Anda lihat, mereka bertiga mengatakan bahwa mereka tidak mengambil harta karun Kekaisaran Suanwu Anda. Kaisar sangat marah, dan momentumnya melonjak. Sebuah kekuatan yang dahsyat meletus, seperti gunung raksasa, menyapu dan menyerbu ketiga orang itu. Dia ingin memberi tiga hantu kecil ini pelajaran yang mendalam. Ketika ketiga orang itu melihat kekuatan Kaisar Pujun datang lagi, mereka terkejut dan gemetar. Bagi mereka, mereka benar-benar takut dengan kejadian sebelumnya.
Namun, saat ini, sebuah kekuatan yang dahsyat menyelimuti mereka, membantu mereka untuk melawan kekuatan kaisar, membuat kekuatan kaisar tidak dapat memberikan banyak pengaruh pada mereka. Huang Pujun, Anda benar-benar tidak ingin dipermalukan. Anda telah berurusan dengan beberapa orang muda untuk memberitahu mereka tentang Istana Wuji dan Lembah Zamrud. Saya mengerti bagaimana Anda dapat menjelaskannya kepada mereka. Kaisar Pujun berkata, di seberang Lembah Zamrud dan Istana Wuji, Kaisar memiliki kata-katanya sendiri. Tidak perlu bagimu untuk mengatakan, Murongke, apa yang ingin kau lakukan untuk menutupi para pencuri terhadapku? Pencuri, hahaha. Murongke tertawa dan berkata, pencuri, itu kata yang bagus. Itu kata yang bagus. Tetapi kau mengatakan bahwa mereka adalah pencuri, dan bahwa mereka telah mengambil harta karun kekaisaran Xuanwu milikmu. Di mana buktinya? Buktinya ada pada mereka, kata Kaisar. Titik. Benarkah? Murongke tersenyum kecil dan kemudian berkata, aku melihat mereka bertiga. Mereka lahir di keluarga yang lembut, dan mereka berpengetahuan luas. Bagaimana mungkin mereka tidak terlihat seperti pencuri? Petik 2. Terlebih lagi, ketiga urusan mereka harus ditangani oleh tempat suci mereka masing-masing. Kamu harus membawa tempat suci mereka di punggungmu dan mengurusnya secara pribadi. Bukankah sudah jelas bahwa kamu tidak memperhatikan tempat suci mereka? Kaisar Pujun tidak suka menatap Murongke, dan dia terlalu malas untuk membuang-buang kata-katanya dengan orang ini. Dia berkata dengan lugas, Murongke, minggirlah, ini masalah kekaisaran Xuanwu kita. Ini tidak ada hubungannya dengan kekaisaran Zukmu. Benarkah? Murongke masih tersenyum tipis, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ketiga orang lainnya terkejut ketika mereka melihat ini. Sekarang mereka hanya bisa menyelamatkan diri mereka sendiri dengan Murongke. Jika mereka tidak peduli dan menghadapi kaisar sendiri, itu tidak ada bedanya dengan menunggu kematian. Jika mereka ingin hidup sekarang, satu-satunya cara adalah dengan memegang paha Murongke dengan erat. Selama mereka memegang paha Murongke dengan erat, maka mereka dapat menyelamatkan hidup mereka. Kaisar Pujun, kapan kita mengambil harta kekaisaran Xuanwu-mu? Jangan memuntahkan orang dengan darah dan menganiaya orang baik. Mereka telah menyinggung kaisar, kata direktur dengan marah. Dia tidak begitu peduli. Bab 1512, Bentrokan Setengah Dewa, benarkah jika kamu tidak bersalah sebagai pencuri, mengapa kamu melarikan diri dari kekaisaran Xuanwu kami dalam semalam? Di sini, Direktur Feng terdiam dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Namun Hong Tai berkata, kaki kami tumbuh di tubuh kami. Kami pergi kemanapun kami ingin pergi, kapanpun kami ingin keluar, kapanpun kami ingin keluar. Ada apa denganmu? Itu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Namun, ketika kamu pergi, kamu mengambil sesuatu yang tidak seharusnya kamu ambil. Itu ada hubungannya denganku, kata Huang Pujun. Zheng Peng berkata, kamu mengatakan bahwa kami mengambil barang-barang kekaisaran Xuanwu milikmu, tetapi kami tidak dapat menemukan bukti langsung. Dan baru saja kamu telah menggeledah cincin penyimpanan kami, dan kamu belum menemukan apapun yang cukup untuk membuktikan ketidakbersalahan kami. Apa yang kamu inginkan? Huang Pujun mencibir dan berkata, sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Awalnya, dia tidak ingin melakukan tindakan keras terhadap ketiga orang ini. Bagaimanapun, ketiga orang ini juga murid dari Tanah Suci Super. Mereka pernah menjabat sebagai putra suci dari Tanah Suci mereka sendiri, yang statusnya lebih tinggi dari murid biasa, dan dia juga tidak ingin menumpangkan tangan pada mereka. Dalam hal itu, jika mereka diwariskan, itu akan sangat buruk. Namun, sekarang tampaknya mereka tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Dalam hal ini, dia akan menunjukkan kepada mereka cara kaisarnya. Huang Pujun minum banyak, dan kekuatan dahsyat pecah darinya. Itu seperti gelombang besar, yang menyapu keluar. Guncangan hebat itu membuat seluruh ruang bergetar hebat. Itu pecah terus-menerus. Itu tidak mampu menahan energi super kuat ini. Melihat ini, ketiga orang itu terkejut. Kekuatan Kaisar Pujun sangat kuat dan sesat. Dengan prestasi dan kekuatan mereka tidak bisa menjadi saingan sama sekali. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak bisa bertarung. Tolong, Yang Mulia, tidak peduli apa, ketiga orang itu meminta bantuan dari Murongke. Kekuatan Kaisar Pujun sangat mengerikan,
mereka tidak dapat bersaing satu sama lain hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka. Oleh karena itu, hanya dengan meminta bantuan dari Murongke, mereka dapat memperoleh kesempatan untuk bertahan hidup. Melihat 3 orang meminta bantuannya, Murongke mengangguk, yang dia butuhkan adalah efek seperti ini. Tiba-tiba, kekuatan yang dahsyat tiba-tiba meletus darinya, membawa kekuatan yang luar biasa, seperti runtuhnya sungai Tianhe, langsung menyerbu ke arah kaisar dan menghalangi kekuatannya. Murongke, apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku malam ini? Kaisar sangat marah. Murongke dihantui oleh amarahnya. Dia sering tidak setuju dengannya. Bukankah itu jelas? Murongke berkata, kamu tidak tidur di malam hari, tetapi kamu ingin menyusup ke perbatasan kekaisaran Xuanwuku, apakah kerajaan Zuku masih ada di matamu? Huang Pujun menatapnya dengan penuh kebencian. Di matanya, dia sangat marah dan ingin melahap orang ini hidup-hidup. Kalau begitu, aku akan mempelajari Ordo Phoenix milikmu. Huang Pujun meneguk minuman keras, dan kekuatan yang sangat dahsyat meledak darinya. Itu seperti gelombang yang dahsyat. Itu melesat ke langit, dan kekuatan yang mengerikan membuat seluruh ruang bergetar hebat. Itu terus bergetar. Itu tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini, dan itu terus-menerus pecah. Suasana sesat yang besar meledak dari kaisar, mengguncang seluruh ruang, membentuk badai yang dahsyat, membawa kekuatan mengerikan umum untuk menghancurkan segalanya, dan menyerbu ke arah Murongke dengan ganas. Kekuatan serangan itu sangat kuat, sangat ganas. Di sisi lain, Murongke melihat situasi tanpa samar-samar. Napas yang kuat tiba-tiba keluar darinya dan berubah menjadi api yang tak berujung. Itu melesat lurus ke atas dan membakar. Pada saat itu, seluruh kehidupan Murongke berubah menjadi manusia yang berapi-api. Api yang kuat, membakar dengan ganas dan menakutkan, mendistorsi ruang dan membakarnya menjadi ketiadaan. Menghadapi serangan Kaisar Pujun, Murongke sama sekali tidak ragu. Ia berteriak keras untuk mengobarkan api di tubuhnya, yang menghasilkan serangan yang tiada taraf. Yang terlihat hanyalah kobaran api yang kuat, yang menyebar ke segala arah, meluas dengan liar, membuat ruang di sekitarnya berubah menjadi lautan api dalam sekejap. Api itu mengepul, mengamuk, melahap, dan membakar. Menghancurkan langit dan bumi. Boom! Serangan yang sangat mengerikan itu, saling menghancurkan, seketika, seluruh dunia berguncang, energi yang dahsyat, yang berpusat pada titik tabrakan, menyebar dengan liar ke segala arah, menyapu seluruh dunia, luasnya tak tertandingi. Energi yang dahsyat itu membentuk badai yang mengerikan, yang merobohkan dan menghancurkan semua hutan di bawahnya, mengubahnya menjadi bumi hangus, yang sama sekali tidak dapat menahan energi yang mengerikan ini. Minggir! Ketika ketiga orang itu melihat ini, mereka terkejut. Beraninya mereka tinggal di sini, mereka segera bergegas keluar. Seberapa cepat, seberapa jauh, betapa dahsyatnya energi itu. Itu tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat. Bahkan gempa susulannya cukup untuk menghancurkan mereka dengan mudah. Di sisi lain, Wu Chen juga sangat terkejut. Kaisar Pujun dan Murongke sama-sama setengah dewa dan sangat menakutkan. Jika mereka mengerahkan kekuatan penuh dari Hell Lotus, mereka tidak akan menjadi lawan mereka. Kekuatan kedua orang ini benar-benar terlalu menakutkan dan mengerikan. Mereka layak berdiri di tingkat atas benua Tianwu. Badai yang mengerikan itu berlangsung selama 1 menit penuh, dan kemudian berangsur-angsur melemah. Pada saat ini, ruang Huang Pujun dan Murongke di wilayah mereka hancur, sepenuhnya berubah menjadi ketiadaan. Energi yang dihasilkan oleh tabrakan tadi terlalu besar, terlalu mengerikan, dan ruang di sekitarnya tidak dapat menahannya. Setelah saling serang, keduanya saling berhadapan. Kekuatan mereka begitu dahsyat dan meledak-ledak, sehingga ruang tempat mereka berada terus-menerus runtuh. Mereka sama sekali tidak dapat menahan kekuatan mereka. Tidak mengherankan, karena mereka semua adalah orang-orang kuat setengah dewa, yang kekuatannya sangat mengerikan, jauh di luar imajinasi. Kekuatan kedua orang itu sangat mengejutkan. Ngomong-ngomong, di mana ketiga anak laki-laki itu? Pada saat ini, Kaisar Pujun memikirkan 3 orang, sekretaris utama Feng, Hong Tai, dan Zheng Peng. Ketiga orang ini telah mengambil Xuan Yuejian dari putranya, yang tidak dapat dimaafkan. Tidak peduli apapun, dia akan mengambil kembali Xuan Yuejian,
karena ini adalah milik putranya, dan ada rahasia yang menakjubkan di dalamnya. Dalam bab 1513, hati Kaisar Pu yang penuh dengan keinginan membunuh menjadi marah ketika dia meliriknya. Dia melihat bahwa ketiga orang itu, Direktur Feng, Zheng Peng dan Hong Tai, sedang menuju ke kejauhan dengan kecepatan tinggi. Sekarang mereka telah mencapai batas Kekaisaran Zhou. Jika kamu ingin lari, apakah kamu sudah meminta izin kepada Kaisar? Tanpa berkata apa-apa, Kaisar Pu Jun segera melepaskan Murongke, dan langsung mengubahnya menjadi pita, bergegas keluar dan bergegas ketiga direktur. Ketiga bocah bau ini benar-benar pandai mengejar waktu. Murongke juga tidak menghentikannya. Meskipun dia ingin menghentikan Huang Pu Jun, dia juga ingin menghentikan kepala eksekutif Feng dan Zheng Peng. Ketiga orang ini memiliki harta karun misterius, yang harus dia dapatkan. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan mereka kembali ke tempat suci masing-masing. Begitu mereka kembali ke tempat suci mereka, dia akan memberikannya ke tempat suci mereka, kemudian, jika dia ingin mendapatkannya lagi, itu akan sangat sulit. Di depan mereka, ketiganya terbang maju dengan cepat. Sekarang, Murongke menghalangi Huang Pu Jun. Ini saat yang tepat bagi mereka. Jika mereka tidak pergi lagi, akan sangat sulit bagi mereka untuk pergi jika mereka tidak menunggu pihak lain kembali kepada Tuan dan memberi mereka bantuan. Tiba-tiba, sebuah napas besar tiba-tiba menyapu. Napas ini sangat besar, seperti laut yang bergelombang, bergulung, menyembur, bergelombang ke segala arah. Ngomong-ngomong, dia datang setelah bajingan tua itu. Tiga orang melihat ke belakang, tidak melihat jangan khawatir, satu pandangan terkejut, bagaimana juga tidak berpikir, Kaisar Pu Jun tiba-tiba dapat menyusul. Sialan, Murongke benar-benar sia-sia sehingga dia bahkan tidak bisa menghentikan dirinya sendiri. Etos manajer umum berada dalam keadaan kegagalan akut. Kekuatan dan kekuatan super kaisar tidak dapat ditolak oleh kekuatan mereka. Jika mereka bertarung lagi, mereka tidak akan bisa bertarung. Karena wilayah dan kekuatan pihak lain terlalu tinggi dan kuat, jauh di luar imajinasi mereka, mereka tidak dapat bersaing sama sekali. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Ketiganya kini benar-benar panik. Mereka mengira bahwa gerakan Murongke dapat menghentikan Huang Pu Jun. Dengan begitu, mereka dapat pergi dengan lancar. Namun, mereka tidak menyangka bahwa Huang Pu Jun akan menyingkirkan Murongke dan terbang dari sisi lain. Dengan kekuatan mereka, mereka sama sekali bukan lawan dari sisi lain. Bahkan jika mereka menggunakan cara yang sama, itu tidak akan membantu. Itu hanya setetes air di lautan. Itu sama sekali tidak berguna. Atau berikan saja padanya, Zheng Peng menyarankan. Berikan saja padanya, tidak mungkin. Setelah mendengar kata-kata Zheng Peng, Direktur Feng dan Hong Tai tidak senang. Pedang Suanyu Giok itu penuh dengan rahasia yang menakjubkan. Jika itu dapat dibawa kembali ke tanah suci mereka, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa, itu akan sangat berarti. Jika diserahkan dengan cara ini, bukankah semua usaha mereka akan sia-sia? Tidak, aku akan melihat bagaimana kau menghadapi orang tua Huang Pu Jun. Zheng Peng berkata dengan marah, kapan saatnya bagi mereka untuk memikirkan harta apa yang dapat menyelamatkan hidup mereka? Itu sangat baik bagi mereka. Jika mereka tidak dapat menyelamatkan hidup mereka, maka semuanya adalah omong kosong. Direktur Feng dan Hong Tai terdiam. Mereka mengira bahwa Murongke dapat menghentikan Kaisar Pu Jun. Namun, Kaisar Pu Jun berpaling dari Murongke dan mengejar mereka, yang di luar dugaan mereka. Hong Tai berkata, mari kita tunggu, Murongke akan segera datang, dan sekarang kita telah tiba di Kekaisaran Zhou. Dengan kepribadian Murongke, kita tidak akan membiarkan Kaisar tua melakukan kesalahan apapun. Selama dia dapat datang dan menghentikan orang tua itu, kita akan memiliki kesempatan. Sekarang dia juga memiliki beberapa pemikiran tentang Murongke dan berpikir bahwa Murongke akan membantu mereka. Murongke, aku menyarankanmu untuk menyerah lebih awal. Orang tua ini bukanlah burung yang baik. Zheng Peng sangat rasional. Dia dapat melihat bahwa Murongke tidak akan pernah bertarung untuk mereka tanpa alasan, karena mereka tidak berhubungan satu sama lain. Tidak perlu bertarung karena urusan mereka. Alasan mengapa dia ingin bertarung melawan Huang Pu Jun hanya untuk belajar dari Suanyu. Lebih baik tidak berharap padanya. Dia melepaskan ide ini lebih awal. Berpikir,
Kemana lagi kamu pergi? Saat itu, guntur, seperti guntur. Ketiga pria itu gemetar hebat. Mereka terkejut. Melihat ke belakang, mereka hanya melihat satu orang yang bergegas mendekat. Dia bukan orang lain. Dia adalah Kaisar. Kaisar. Melihat Huang Pujun, wajah mereka berubah dan hati mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tak berujung. Orang tua ini sangat kuat, jauh melampaui imajinasi mereka. Bahkan jika mereka bergandengan tangan, mereka bukanlah lawan satu sama lain. Orang tua ini, bagaimana dia bisa begitu cepat? Ketiganya terkejut. Tanpa diduga, kecepatan Kaisar begitu cepat, dan dia bergegas begitu cepat, yang sungguh luar biasa. Kamu, sialan. Pada saat ini, wajah Huang Pujun muram. Dia tidak pernah semarah ini. Ketiga anak ini sangat menyebalkan. Jika mereka ingin lepas dari kendalinya, mereka harus memberi pelajaran yang sangat dalam kepada ketiga orang ini. Mereka harus membunuh ayam dan menonton monyet untuk melihat siapa yang berani merampok bayi putranya dan siapa yang berani mengikuti mereka. Kekaisaran militer tidak puas. Ketiga orang itu terkejut. Dilihat dari ekspresi Huang Pujun, mereka hanya tahu bahwa lelaki tua itu pasti membunuh. Aku khawatir nasib mereka akan mengerikan kali ini. Bang! Kaisar bertepuk tangan, dan kekuatan super keluar darinya. Itu seperti gelombang besar, menyapu ke arah mereka, seperti badai. Tidak baik bagi ketiga orang itu untuk berteriak. Tanpa diduga, Huang Pujun berkata bahwa dia akan melakukannya secepatnya. Sungguh mengejutkan. Jika Anda tidak mengatakan sepatah kata pun, Anda akan segera mengaktifkan semua kekuatan Anda, yang juga merupakan harta karun yang kuat. Harta karun roh tingkat Zuntian telah mengeluarkan kekuatan yang kuat. Lonceng surgawi, cermin tak terbatas, puncak Tian Kuan. Ketiga orang itu mendesak harta karun mereka sendiri. Tidak ada harta karun mereka yang merupakan harta karun biasa. Tanpa kecuali, mereka semua adalah harta karun spiritual tingkat surgawi. Mereka memiliki kekuatan super. Bahkan jika mereka kuat dalam legenda, tidak mudah untuk berurusan dengan harta karun spiritual tingkat surgawi. Apakah harta karun spiritual tingkat surgawi? Huang Pujun tidak takut pada ketiga harta karun itu ketika dia melihat mereka bersinar. Dia tidak peduli tentang mereka. Mereka mungkin sulit bagi orang lain, tetapi mereka tidak memiliki tekanan baginya. Begitu tubuh bergetar, kekuatan super meledak. Energi teror, seperti gelombang yang kasar, melonjak keluar dan mengguncang seluruh ruang, yang sangat besar. Dalam bab 1514, energi teror memancar dengan cepat dan menyerbu ketiga orang itu, seperti ombak yang menggila dan bergejolak. Kekuatan berskala super besar meletus, menghantam cermin tak terbatas, jam suci, dan puncak Tian Kuan, membuat tiga senjata ajaib bergetar hebat dan berguncang tanpa henti, yang tidak dapat menahan kekuatan yang mengerikan ini. Kesatuan manusia dan harta karun. Kongres tiga orang itu berteriak, memacu energi mereka sendiri, melancarkan serangan teroris, dan melonjak liar untuk menyatukan diri dengan harta karun, untuk melawan kekuatan Kaisar Pujun. Namun, kekuatan Kaisar Pujun sangat kuat. Dia adalah salah satu orang paling kuat di seluruh benua Tianwu. Kekuatannya sangat mengerikan. Bahkan jika ketiga orang itu adalah kesatuan manusia dan harta karun, mereka bukanlah lawannya. Hancurkan untukku. Huang Pujun berteriak keras. Energi super besar keluar darinya dan mengalir ke tiga harta karun. Ketiga harta karun itu bergetar hebat, seolah-olah mereka sedang diserang dengan mengerikan. Pada saat ini, ketiga orang itu benar-benar takut dan merasakan ancaman kematian. Kemudian mereka mengerti bahwa Kaisar benar-benar memberi mereka tangan yang keras dan ingin membunuh mereka. Tidak, ketiga orang itu berteriak dan diserang. Kekuatan Kaisar begitu mengerikan dan mengerikan sehingga berada di luar imajinasi mereka. Bahkan jika ketiga orang itu berada di harta mereka sendiri, mereka tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Sampai sekarang, mereka benar-benar mengerti betapa mengerikannya kekuatan-kekuatan setengah dewa. Boom! Itu juga kekuatan yang kuat. Itu meletus dari Huang Pujun dan mengalir ke tiga harta. Itu sangat kuat, guncangan hebat, gelombang gila, gulungan gila, kemarahan 9 hari, mengerikan. Pada saat yang sama, cahaya tiga harta redup, dan mengalami pukulan besar. Mereka tidak dapat menahan kekuatan Kaisar Pujun. Ah!
Ketiga orang itu berteriak, tubuh langsung terkejut keluar dari bayi, tubuh terbang keluar, darah berceceran, berserakan di mana-mana, menderita trauma hebat. Aku tidak bisa menahan diri. Huang Pujun mendengus dingin. Ketiga hantu kecil ini berani menentang otoritasnya. Mereka hanya mencari jalan mereka sendiri. Dan pada saat ini, sebuah benda bercahaya terbang keluar dari jam suci dan memancarkan cahaya yang cemerlang, yang sangat menyilaukan. Suan Yuejian, melihat benda yang bersinar ini, mata Huang Pujun langsung berbinar. Bagaimana dia melihatnya? Dia bisa melihatnya sekilas. Inilah yang dia cari, yaitu Suan Yuejian. Harta karun ini diperoleh oleh putranya Huang Puchang yang membenci kesempatan besar dari surga. Ada rahasia yang mengejutkan di dalamnya. Pada awalnya, untuk menemukan harta karun ini, ia menggunakan Tianji Lingbao Tianziyin untuk menyerang Pulau Sengguang, menghancurkan kota yang hancur dan memasuki ruang misterius. Namun, ketika ia memasuki ruang itu, ia terkejut menemukan bahwa Suan Yuejian sama sekali tidak ada di dalamnya, jadi ia menduga bahwa itu mungkin disembunyikan di tempat lain. Dengan tenggelamnya Pulau Sengguang, ia telah tenggelam ke lautan pemberontakan dan tidak dapat ditemukan lagi. Namun, tanpa diduga, Suan Yuejian masih ada di sana, tidak tenggelam ke laut, tetapi jatuh ke tangan sekretaris utama Feng dan Hong Tai. Namun sekarang, ia akhirnya menemukan Suan Yuejian. Akhirnya pemiliknya. Suan Yuejian, kembalilah. Kaisar Pujun menjabat tangannya dan ingin memegang Suan Yuejian. Namun, saat itu, perubahan terjadi. Saya melihat sosok merah api bergegas turun dengan cepat. Kecepatan sosok ini sangat cepat, seperti kilat. Itu adalah langkah pertama untuk mengambil pedang Suan Yu. Murongke, Kaisar sangat marah. Dia sangat mengenal sosok ini. Itu adalah Murongke. Hahaha, pedang Suan Yu, akhirnya aku mendapatkannya. Memegang pedang Suan Yu, Murongke tertawa. Selama ini, dia telah membuat ide pedang Suan Yu. Sebelumnya, dia melihat Huang Pujun mengejar kepala eksekutif Feng, Hong Tai, dan Zheng Peng. Dia tidak tahu mengapa Huang Pujun mengejar ketiga pemuda itu atau apa yang telah mereka ambil. Dia hanya samar-samar merasa bahwa itu mungkin harta yang penting. Kalau tidak, sebagai seorang raja, dia tidak dapat mengambil risiko diejek dan dikutuk oleh dunia untuk berurusan dengan ketiga pemuda itu. Tetapi sekarang, dia akhirnya tahu mengapa pihak lain akan melawan Direktur Jenderal Feng. Ternyata semuanya adalah untuk pedang Suan Yu. Namun, semua ini murah baginya, dan akhirnya pedang Suan Yu jatuh ke tangannya. Murongke, lepaskan pedang Suan Yu. Kaisar sangat marah. Seluruh tubuhnya meledak dengan hebat. Dia termasuk dalam kekuatan-kekuatan setengah dewa, yang meledak sepenuhnya. Hahaha, Murongke tertawa. Pedang Suan Yu ini sekarang ada di tangannya. Tidak ada alasan untuk mengembalikannya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi api, melesat keluar dan bergegas ke kota kekaisaran. Murongke, beraninya kau. Kemarahan Huang Pujun tidak dapat ditegur. Tanpa diduga, dia mengejar sekretaris utama Feng, Hong Tai dan Zheng Peng dengan keras untuk mendapatkan kembali pedang Suan Yu, tetapi pada akhirnya, dia membuat gaun pengantin untuk orang lain dan membiarkan bayi itu jatuh ke tangan Murongke. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dua kata tidak terucapkan, segera bergegas keluar, bergegas ke Murongke. Malam ini, bagaimanapun, dia harus mengambil kembali pedang Suan Yu, tidak peduli siapa, tidak bisa menghentikannya. Hilang. Di sisi lain, Wu Chen melihat Huang Pujun dan Murongke pergi, tetapi mereka tidak lagi bersembunyi dan keluar dari kegelapan. Sejujurnya, dia tidak menyangka bahwa semuanya akhirnya akan menjadi seperti sekarang. Awalnya, dia hanya ingin memberikan batu giok itu kepada sekretaris utama Feng dan membiarkan Huang Pu membenci mereka sehingga mereka bisa lelah menghadapinya. Dalam hal itu, mereka tidak dapat diganggu untuk menghadapinya. Namun, dia tidak menyangka bahwa batu giok itu mengarah pada keberadaan Huang Pujun dan Murongke, dua raksasa. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa batu giok itu dan rahasia apa yang dikandungnya yang dapat menarik para penguasa kedua kerajaan untuk bertarung. Namun, dia tidak akan mengurusnya sekarang, karena batu giok itu tidak lagi di tangannya, dan telah jatuh ke tangan Murongke. Tempat di mana dia sekarang berada adalah Kekaisaran Zuk dan sarang lama Murongke. Ketika giok itu jatuh ke tangan pihak lain,
pada dasarnya tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya, bahkan jika sekuat Kaisar Pujun, itu tidak akan berhasil. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Chen mengusir pikiran-pikiran yang membingungkan dalam benaknya. Dia melihat ketiga orang di depannya dan berjalan perlahan. Benar-benar mati. Melihat tiga orang yang tergeletak di tanah, alis Wu Chen berkerut. Ketiga orang ini, yang tidak memiliki napas, semuanya terguncang. Mereka jelas sudah mati. Wu Chen tidak hanya terkejut dengan ini, tetapi juga dalam proses pembersihan. Bagaimanapun, lawan yang mereka hadapi bukanlah keberadaan umum, tetapi kaisar, penguasa kekaisaran Xuanwu, dan teror kekuatan super. Mereka adalah salah satu orang paling kuat di seluruh benua Tianwu. Jika dia marah dan ingin membunuh, tidak ada yang bisa menghentikannya. Harta karun surgawi jenis apa, jimat pelindung kehidupan apapun tidak berguna dan tidak dapat melawan sama sekali. Untungnya, aku memberikan batu giok itu kepadamu. Kalau tidak, aku harus bermain. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Jika batu giok itu masih di tangannya, maka ujung tombak Kaisar Pujun pasti akan menunjuk padanya. Di hadapan Kaisar Pujun yang mengerikan, bahkan jika dia menggunakan teratai neraka, dia sama sekali bukan lawannya. Saat itu, mungkin bukan tiga orang di depannya, tetapi Wu Chen. Wu Chen tidak memperhatikan ketiga orang yang sudah mati itu. Dia mengalihkan pandangannya ke harta karun mereka dan berjalan perlahan ke arah mereka. Namun, ketiga harta karun ini memiliki energi sesat yang kuat. Yang dia butuhkan sekarang adalah harta karun yang kuat. Hari-hari ini, dia pergi ke berbagai pusat perbelanjaan dan kamar dagang untuk menemukan harta karun spiritual yang kuat untuk diserap oleh pembunuh naga. Dia berharap dapat dipromosikan ke harta karun spiritual tingkat atas, atau bahkan harta karun spiritual tingkat surga semu. Namun, dia sangat kecewa karena meskipun dia menelan begitu banyak harta karun spiritual, pembunuh naga tetap tidak menunjukkan tanda-tanda promosi, yang membuatnya sangat kesal. Kesal, aku tidak bisa berkata apa-apa kepada orang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, untuk mengolah dao membunuh naga, dia tidak tahu berapa banyak pikiran yang telah dia habiskan, atau berapa banyak kekuatan yang telah dia keluarkan. Begitu banyak sumber daya yang tidak dapat diperoleh oleh orang lain. Mereka telah runtuh sepenuhnya. Berkat fakta bahwa dia adalah dewa dan, dia bisa membuat banyak pil. Kalau tidak, dia pasti sudah pingsan. Namun, apapun yang terjadi, dia akan terus mengolah pedang pembunuh naga, yang merupakan senjata ajaib hidupnya. Itu adalah harta karun yang dia buat dengan besi Suanjing. Sama seperti anak-anaknya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia akan mengolah pedang pembunuh naga dan menjadikannya artefak kuno dan unik. Ketika dia melihat tiga harta karun itu, Wu Chen terkejut. Dia melihat bahwa kecemerlangan ketiga harta karun itu redup, dan pesona di dalamnya sangat melemah. Jelas, mereka juga dilanda teror. Harus dikatakan bahwa serangan Huang Pujun begitu kejam sehingga bahkan Zun Tianji Lingbao tidak dapat menahan kekuatannya. Namun, dia segera tertawa, karena ada beberapa jimat unik di Lingbao tingkat kuasi surga, yang diukir oleh orang-orang kuat tingkat semi-dewa. Jika dia ingin memurnikan Lingbao tingkat kuasi surga, dia harus menghancurkan jimat ini, dan jimat yang diukir oleh orang-orang kuat tingkat semi-dewa memiliki kekuatan yang kuat, yang jelas bukan hal yang mudah untuk dipecahkan, bahkan mungkin gagal untuk dipecahkan dan menderita karenanya. Tapi sekarang tidak apa-apa, Huang Pujun akan menyerang dengan keras dan melemahkan jimat itu. Jika dia ingin menghancurkannya, itu akan relatif mudah. Tuan tolong aku juga. Wu Chen tidak bisa menahan tawa. Dengan tiga Lingbao tingkat kuasi surga ini, dia yakin bahwa dao pembunuh naga dapat dipromosikan dengan lancar dan menjadi Lingbao tingkat yang lebih tinggi. Dia ingin melihat seberapa kuat dao pembunuh naga setelah dipromosikan. Dengan lambaian tangannya, kekuatan yang kuat bergulir untuk mengumpulkan tiga harta karun. Kemudian Wu Chen berbalik dan menghilang ke dalam malam yang luas. Malam berlalu dengan tenang, waktu pun berganti ke hari berikutnya. Pagi-pagi sekali, sesuatu yang mengejutkan seperti angin, dengan cepat menyebar ke seluruh Zhongzhou. Peristiwa ini terjadi di Kekaisaran Zhou. Entah mengapa, Kaisar Pujun dari Kekaisaran Xuanwu menerobos masuk ke pedalaman Kekaisaran Zhou dan memulai pertarungan sengit dengan Kaisar Murongke dari Kekaisaran Zhou. Akhirnya,
Murongke menggunakan Ordo Phoenix, harta karun tingkat surga, melukai Kaisar Pu Jun dengan serius dan memaksanya keluar. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan besar di Zhongzhou, dan banyak orang membicarakan dan berspekulasi. Apakah Anda pernah mendengar bahwa ada peristiwa mengejutkan di Kekaisaran Zhou tadi malam? Bagaimana mungkin tidak pernah terdengar? Masalah ini telah menyebar ke seluruh Zhongzhou. Dapat dikatakan bahwa tidak seorang pun mengetahuinya. Tidak seorang pun mengetahuinya. Sangat aneh mengapa Kaisar pergi ke Kekaisaran Zhou, mengapa ia berkonflik dengan Murongke, dan mengapa Murongke, meskipun dilarang, menggunakan harta karun tingkat surga untuk mengusir Kaisar. Saya juga merasa sangat aneh. Meskipun ada beberapa kontradiksi antara Kekaisaran Xuanwu dan Kekaisaran Zhou, keduanya tidak terlalu besar. Keduanya tidak akan pernah mencapai titik di mana Kaisar dan Kaisar dapat masuk jauh ke pedalaman Kekaisaran Zhou, atau bahkan Murongke dapat mengirimkan harta karun roh surgawi. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang ini, dan ada alasan lain yang lebih dalam. Petik 2. Saya tidak tahu. Bagaimanapun, Kaisar baru-baru ini selalu melakukan hal-hal aneh. Sebelum Pulau Shenguang tenggelam, dia menggunakan harta karun roh surgawi untuk menyerang Pulau Shenguang dan kota yang ditinggalkan. Saya tidak tahu mengapa. Ya, Kaisar baru-baru ini Pu Jun benar-benar tidak normal. Gaya perilakunya sama sekali tidak dapat diprediksi. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan kita. Biarkan Huang Pu Jun menjadi gila, dan kita akan menontonnya. Hahaha, di jalan-jalan, bar, dan penginapan, orang-orang membicarakannya. Untuk sementara, itu menjadi fokus semua gosip. Pada saat yang sama, satu hal terjadi, yaitu, Direktur Feng, Hong Tai dan Zheng Peng meninggal di wilayah Kekaisaran Zhou secara tidak dapat dijelaskan. Ketiga orang ini, bagi banyak orang, mungkin aneh, tetapi bagi sebagian orang, mereka sangat akrab. Ketiga orang ini bukan orang biasa, tetapi putra dari tanah suci mereka, orang dari masa lalu. Tetapi sekarang, ketiga orang ini meninggal di Kekaisaran Zhou secara tidak dapat dijelaskan. Hampir pada saat yang sama, tiga tempat suci mengirim orang-orang yang kuat untuk mengumpulkan jasad tiga orang dan menyelidiki penyebab kematian mereka. Namun, dibandingkan dengan masalah Kaisar Pu Jun, kematian tiga direktur tidak diragukan lagi jauh lebih kecil, hampir sepenuhnya ditutupi oleh masalah Kaisar Pu Jun, jadi masalah ini tidak banyak menarik perhatian. Wu Chen sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Setelah meninggalkan Kekaisaran Zhou, dia tidak kembali ke Kekaisaran Xuanwu, melainkan pergi jauh ke dalam hutan dewa yang sunyi, di mana dia ingin menyelesaikan tugas promosi sebagai pembunuh naga.